Hai teman-teman, hari ini saya punya cupang super red. Ini jantan. Rencananya hari ini saya mau melakukan pemijahan. Ini medianya udah siap, cuma kurang daun ketapang. Di airnya cukup sekian, terus kita kasih bubble. Oke, kita plastik bubble. Ini media plastik tuh sebenarnya nggak harus ini, bisa plastik apa aja, plastik biasa juga bisa. Kuro, dari si Kuro. Wah kacau Kuro ini, sukanya ngerusak Kuro. Kuro turun. Oh Kuro, ini juga ada plakat warna biru. Aduh sorry, ini plakat warna biru, hijau ya. Ini jantannya, dan ini udah beranak pinak. Ini betina, yang ini jantan, dan ini udah punya anak. Ini dia anaknya. Wah tuh burainya ini sekitar umur 3 harian lah, 2 hari apa 3 hari gitu. Tuh kelihatan ya. Nah lalu hari ini kita mau coba-coba nambahin lagi satu indukan super red. Ini kemarin biru udah berhasil, udah ada anaknya, dan alhamdulillah hari ini belum ada yang mati sih kayaknya sih. Cuma saya nggak ngerti nih besok bisa bertahan apa enggak. Mudah-mudahan saya bertahan. Nah hari ini kita mau memijahkan yang ini super red jantan. Kuro, ini Kuro nakal nih soalnya ini. Sedang merusak. Awas tumpah Kuro. Kacau, ini bisa tumpah nih. Nah terus ini adalah betinanya. Lihat teman-teman, dari sisi perutnya udah mulai menggelembung ya, udah mulai besar. Ini pertanda. Kuro kurang rusak. Ini dari perutnya udah kelihatan membengkak kanan dan kiri. Ini pertanda ada telurnya. Mudah-mudahan ada beneran ya. Coba kita cek. Kalau size ini sih standar nih, nggak kecil tapi nggak gede-gede amat, tapi kelihatan gede gitu kalau misalnya kita lihat dari samping. Tuh dari sisi perutnya udah mulai membengkak. Ini teman-teman, ini betinanya, size nya standar. Dan kita akan coba pijahkan dia, tapi sebelumnya kita taruh dulu yang jantan. Oke, sementara kita taruh dulu sini betinanya, terus kita ambil jantannya. Ini yang jantan. Justru kalau dari atas malah agak ramping ya. Ini soalnya malam jadi nggak terlalu kelihatan, malah kelihatannya hitam. Ini sebenarnya merah, super red nih. Ini jantan, yang ini betina. Tuh kelihatan kan badannya. Nah fase pertama kita harus letakkan dulu si jantan di kolam pemijahan.
biar dia beradaptasi dengan airnya dan membuat gelembung di sana. Paling nggak kita butuh waktu sehari lah. Tuh kelihatan ya. Oke, kita taruh sini. Oke teman, kamu punya tempat yang baru. Ini saya nggak tahu pH nya berapa sih, karena kehabisan daun ketapang jadinya los-losan aja, nggak pakai ke daun ketapang. Sebenarnya bahaya juga sih ini, kalau nggak pas ikannya bisa sakit nih. Kalau ada daun ketapang kita bisa menetralisir, jadi pH nya tuh bisa diatur sama daun ketapang. Jadi teman-teman, daun ketapang itu fungsinya diantaranya ya mengatur pH air, karena dia membusuk dalam air. Nah contohnya seperti ini. Ini air sebenarnya bening karena di dalam ada daun ketapang, bisa kita lihat nih. Karena ini daun ketapang, air menjadi keruk kuning. Nah ini adalah zat enzim yang dikeluarkan oleh daun ketapang, fungsinya untuk mengatur pH air. Dan kecenderungannya ikan cupang itu jauh lebih nyaman ketika dia berada di air yang ada daun ketapangnya, kecuali airnya udah cocok ya. Tapi karena kadar air itu beda-beda, jadi antisipasinya biasanya ya pakai daun ketapang. Ini teman-teman, burayak yang indukan satunya plakat biru, plakat hijau. Ini isinya masih lumayan sih, masih agak banyak. Nggak tahu nih lama-lama bisa berkurang apa enggak. Ini dalam proses pembesaran, mungkin umur 3 harian. Nah selanjutnya kita akan coba yang ini. Ini super red merah, super red ya merah. Nah tapi kita akan taruh dia di sini selama sehari, sekitar 24 jam, dan kita akan lihat dia besok apakah dia bisa membuat gelembung di sini dan nyaman ataukah sebaliknya. Oke, kita tunggu besok. Oh ya teman-teman, karena sementara belum ada daun ketapang, kita coba taruh daun ini. Saya nggak tahu ini namanya apa ya, apa gitu, tapi mudah-mudahan ini membuat si super red menjadi lebih nyaman di sini. Oke, kita akan tunggu besok baru kita nyari daun ketapang. Mudah-mudahan ini bisa cepat di breeding ya. Yap teman-teman, ini posisi siang hari, cuman agak di tempat gelap jadi saya pakai lampu. Ini kemarin belum ada daun ketapang dan hari ini saya udah nyari tadi dapat. Ini dia, dan hari ini kita mau kasih ini biar agak nyaman dia. Oke, karena sampai hari ini dia belum bikin gelembung yang serius ya, gelembungnya gelembung biasa di pinggir-pinggir itu. Dan mudah-mudahan setelah ada daun ketapang ini pH nya bisa ternetralisir, dia nyaman dan bisa bikin gelembung. Oke, kita cek lagi nanti malam. Yang serius, padahal ini sudah taruh nggak tahu nih pH air itu belum nyaman bagi dia atau memang itu belum siap. Jadi kita akan
Hey teman-teman, ini pagi hari setelah semalam saya campurkan, saya jodohkan antara jantan dan betina, dan perkembangan pagi ini seperti ini. Ini sekitar udah 6 jam yang lalu. Kita lihat gelembungnya masih belum terlalu serius, tapi ini lebih banyak dari kemarin. Jadi di bawah ini gelembung-gelembung ini ya teman-teman. Sorry. Nah yang ini nih, ini udah kelihatan ada penggelembungan. Dan hari ini kita akan kasih makan pakai jentik nyamuk. Siapa tahu ini akan lebih menambah daya birahinya. Dan kita kasih makan yang betina dulu. Oke, coba ya. Lihat reaksinya. Oke, dia makan. Oke, sepertinya dia lahap sekali. Dan ini lihat teman-teman, jantannya masih putar-putar mengejar. Mungkin kalau nggak nanti ya nanti malam, atau mungkin nanti sore, atau mungkin besok sekalian. Ini insya Allah akan saya campurkan. Siapa tahu bisa jadi ya. Dan sekarang mari kita kasih yang jantannya makan. Oh, dia nggak peduli teman. Dia tidak peduli dengan makanan. Dia sepertinya tidak peduli dengan makanan. Dia hanya peduli dengan si betina. Lihat tuh, sangat-sangat agresif. Cuman ya itu, ini gelembung yang dia buat belum terlalu serius teman-teman, jadi masih agak meragukan gitu. Kalau ada telurnya mau taruh mana? Ini saya udah taruh jentik nyamuk, tapi dia masih biasa-biasa aja. Tuh. Itu dia masih sangat agresif. Jadi oke teman-teman, sementara itu dulu
Kita akan lihat perkembangannya nanti. Yuk. Hey teman-teman, ini udah malam hari, jam 7 malam, dan mungkin hari ini akan saya campurkan antara jantan dan betina. Kalau kita lihat pusanya di sini, ini masih memang agak kurang maksimal ya. Biasanya lebih dari ini seharusnya, tapi nggak tahu, mungkin karena ini merata sampai sana. Di sini juga ada, jadinya dia nggak terlihat menumpuk membusa di sini. Nah, tapi hari ini, malam ini akan saya coba campurkan saja. Siapa tahu ini memang udah waktunya mereka memijah. Soalnya jantannya agresif sekali teman-teman. Oke, kita ambil yang betina. Ini dia betinanya, dan perutnya masih terlihat menggelembung. Kita akan taruh di sini. Sebentar kita lihat respon dari jantannya. Oh, nggak kelihatan. Oke, kita ambil ininya dulu. Oh, biar agak jelas. Jantannya ini betina. Oke. Jantannya nampak lebih kecil ya, lebih ramping. Iya. Gak tahu dia kok cuman gitu-gitu aja, nggak merespon. Kalah tuh sama betina, dikejar terus sama betina. Apa yang membuat dia seperti itu? Oke teman-teman, jadi kita mau lihat perkembangannya besok pagi atau mungkin sekalian malam. Oke, bye. Hai teman-teman, hari ini sore hari dan saya cek betinanya udah diem aja ini. Terus saya cek ini, sekarang sudah ada telurnya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini yang putih-putih. Yang putih-putih itu telur teman-teman. Tapi yang di kamera nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini dalam-dalam telur. Ini sebenarnya tadi pagi udah saya cek dan sudah ada telurnya. Tapi saya ingin lebih memaksimalkan lagi, jadi saya ambil sore hari ini. Jadi sekarang saya udah waktunya mengambil betinanya biar telurnya ini dijaga sama jantannya. Lihat teman-teman. Dan ini insya Allah kemungkinan 24 jam lagi bisa menetas, mudah-mudahan ya. Ini kalau kita lihat size betinanya, lihat sudah tidak segemuk yang kemarin itu ini terlihat sangat gemuk sekali teman-teman. Tuh lebih tipis ya, sementara kemarin gemuk sekali ya. Oke, dan mari kita ambil betinanya agar si jantan lebih konsentrasi lagi dalam menjaga telur-telurnya, dan si betinanya juga
biar bisa memulihkan diri. Tuh udah mulai dijagain kan. Oke, kita ambil si betinanya. Masuk. Lihat teman-teman, perutnya udah menipis. Kemarin besar ya, udah menipis. Kita akan taruh di sini. Oh, udah aman dia. Sepertinya tidak ada yang luka-luka, sedikit sekali. Lihat teman-teman, kelihatan sekali ada telurnya tuh, kelihatan bercak-bercak putih. Oke, dan kita akan tunggu 24 jam kemudian, insya Allah besok pagi. Dan atas ini tadi udah nelor sebenarnya, tapi saya lebih maksimalkan lagi biar telur yang betina itu keluar semua. Oke, thank you. Kita tunggu sampai besok. Hey teman-teman, ini malam sekitar jam 9 malam, hari Selasa malam Rabu jam 9 malam. Saya mau cek dari telur super red. Ini plakat super red ya, bukan half moon. Halfnya masih dalam tahap pemijahan. Ini plakat super red. Saya ngecek jam 9 malam dan alhamdulillahirobbilalamin telurnya sudah menetas. Sebenarnya hari Senin kemarin itu kata teman-teman sih udah menetas, karena penetasan telur cupang itu ya sekitar 24 jam, atau kalau masih belum menetas biasanya 48, ya sekitar 1 hari, kalau enggak ya 2 hari. Nah ini saya pastikan karena kemarin itu enggak terlalu kelihatan, saya nggak tahu sudah menetas apa belum, dan saya nggak video kan. Akhirnya saya cek lagi hari kedua setelah bertelur ya, jadi hari ini, dan alhamdulillah ternyata sudah menetas. Hanya saja kecil-kecil sekali teman-teman. Kalau dilihat secara kasat mata itu agak susah, mau kecil sekali, tapi tetap kelihatan. Nah ini saya mau kasih videonya ke teman-teman seperti apa bentuk dari ikan cupang yang baru menetas. Ya mungkin kalau misalnya kemarin sudah menetas berarti umurnya sekitar 1 hari lah, tapi kalau baru malam ini menetas berarti ya baru ini aja. Nah ini saya besar dikit ya, ini teman-teman. Jadi yang kecil-kecil ini sebenarnya anakan, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita gedein dikit. Oke, nah tuh kelihatan ya, kelihatan ya. Ini yang ini Mas normal sih. Ini saya pakai tusuk gigi biar agak kecil, ternyata masih terlalu gede. Ini yang ini teman-teman, ini tuh anakan, cuma gak kelihatan karena saking kecilnya. Jadi karena dia terlalu kecil ya, akhirnya nggak terlalu kelihatan. Ini tuh anakan, mana. Nah ini teman-teman, ini tuh anakan kecil sekali. Ini karena kameranya kamera handphone ya, kamera HP, jadi ya semuanya serba terbatas. Tapi secara sederhana kan bisa terlihat ya bahwa sudah ada anakan tuh, kelihatan ya, tuh udah gerak kan, di antara sebagainya sudah mulai bergerak-gerak. Kelihatan teman-teman ya, ini ya, kelihatan 1, 2, terus ini 3, 4, 5. Nggak tahu saya isinya berapa ya, mungkin kalau standarnya
telur ikan sih banyak, udah ratusan lah. Cuman ini dia masih menggelantung karena masih kecil. Jadi di atas badannya itu, di atas bagian badan ke atas tuh seperti masih terbungkus telur tuh. Itu di tengah-tengahnya tuh sebenarnya telur. Jadi kalau ayam itu cangkang lah, dia belum benar-benar lepas dari badannya, hanya kelihatan kepala sedikit di atasnya, terus badannya masih ada telurnya dikit, terus tuh ada yang berenang-renang, terus di bawahnya tuh ekornya. Jadi itu indukannya teman-teman, itu jantannya itu ekornya. Cuman dia belum bisa berenang kesana kemari karena masih lemah sekali, masih rentan, dia masih membutuhkan oksigen. Akhirnya dia masih menempel di gelembung. Dan memang apa ya, pola dari penetasan ikan cupang itu ya seperti itu. Jadi saat pertama kali menetas dia belum bisa berenang ke sana kemari karena masih membutuhkan oksigen. Tapi sudah mulai ada yang belajar sedikit-sedikit. Jadi teman-teman, jadi ya kira-kira itu. Dari mulai saya kemarin perjodohan, terus macam-macam lah, terus pada akhirnya hari ini benar-benar menetas, kira-kira 1 minggu lah. Ada yang lebih cepat dari ini. Yang kemarin saya pertama penangkaran pertama, pencahan pertama itu lebih cepat dari ini, tapi ini standar mungkin ya 1 minggu, atau mungkin ada yang lebih cepat, saya juga nggak tahu. Apa ada yang lebih lama juga saya nggak tahu. Nah itu teman-teman, nah itu udah mulai gerak-gerak, sudah terlihat. Dan ini posisinya si jantan tuh protektif sebenarnya teman-teman. Jadi dia benar-benar menjaga si burayak ini agar tetap bisa bertahan hidup. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya burayak ini bisa selamat, bisa hidup sampai umur minimal 1 bulan lah. Karena kalau di bawah 1 bulan masih tetap rentan. Kalau 1 bulan tuh udah mulai lumayan tuh, udah ya tetap rentan, tapi kondisi badannya, kondisi ketahanan tubuhnya udah mulai lumayan. Nah saya biasanya untuk pakan burayak ini kan masih baru menetas, kita akan tunggu sampai nanti sekitar 4 hari ketika dia sudah mulai berenang. Itu kita kasih artemia, bisa kasih artemia atau bisa kasih kutu air, atau mungkin yang lain-lain saya kurang paham. Biasanya saya pakai artemia karena kalau pakai kutu air itu susah nyarinya teman-teman. Kutu air itu kan di ternak agak susah, ada beberapa orang yang nggak berhasil. Nah akhirnya mereka itu biasanya mengkhususkan, menyediakan waktu khusus untuk mencari kutu air. Nah sementara kadang-kadang di daerah-daerah tertentu itu belum tentu sama, ada yang ada empangnya, ada yang nggak ada. Nah, termasuk di daerah saya itu susah kalau nyari kutu air itu, kita mesti beli itu stoknya belum tentu ada karena mereka juga nyari itu. Dan di daerah daerah sini juga masih agak itu teman-teman lihat, di daerah sini juga masih agak susah nyari kutu air. Jadi saya terpaksa preventifnya sebagai penggantinya saya pakai artemia, ya standar kayak teman-teman yang lain lah. Cuman kendalanya biasanya di kultur. Artemia itu paling males tuh kulturnya, karena kita nggak bisa mengira-ngira. Kadang-kadang kultur 1 kali cukup untuk 1 kali, kadang cukup untuk 2 kali atau 3 kali. Nah kalau terlalu kebanyakan itu kecenderungannya artemia mati ya, karena nggak ada pakannya. Pakan artemia setelah dikultur itu dia bisa hidup 1 hari, 2 hari juga masih lumayan lah. Nanti kalau sudah 3-4 hari itu udah mulai banyak yang mati tuh. Itu pun perawatannya harus khusus karena dia selalu membutuhkan oksigen. Airnya harus tetap asin dan harus ada oksigen dari aerator. Kalau nggak ada itu udah langsung mati dalam jangka 2 hari itu. Waktu 2 hari udah langsung mati. Saya kemarin juga gitu, kultur 1 kali terus langsung saya pindah pakai air tawar, 2 hari sudah nggak bisa diharapkan lagi.
Jadi oke gitu teman-teman ya, ini sudah jelas-jelas menetas. Tinggal kita proses berikutnya adalah perawatan dari burayak, dan mudah-mudahan ini berhasil sampai sampai pembesaran sampai umur 1 bulan. Oke teman-teman, thank you ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Thank you. Jadi ini teman-teman, saya punya listnya dari mulai awal pembelian indukan sampai malam ini menetas. Saya bacain ya, ini proses pemejahan, spread hingga menetas. Hari Selasa sore sekitar jam 5 saya beli indukannya di peternak. Lalu Selasa malam jam 10 malam saya meletakkan jantan di wadah pemijahan tanpa daun ketapang. Jadi sore saya beli, saya kondisikan di botol kecil, terus malamnya langsung saya taruh di pemijahan. Waktu itu belum ada daun ketapang. Nah pas hari Rebunya sekitar jam 1:30 saya nyari daun ketapang. Ya waktu itu kisaran jam 10 mungkin ya, jam 10 saya keluar nyari daun ketapang, dapat. Terus jam 1-nya baru saya letakkan di wadah pemijahan. Terus besoknya sekitar hari Kamis ya, sekitar jam 13.52 ya, kira-kira jam 2 lah, itu saya meletakkan dengan cara melakukan perjodohan dengan cara meletakkan toples berisi ikan betina ke dalam wadah pemijahan. Jadi seperti perjodohan pada umumnya, wadah pemijahan yang sudah ada jantan, kemudian saya campurkan dengan betina, tapi betinanya posisinya masih ada di dalam toples. Ya umumnya peternak-peternak Jepang lah, sama. Lalu kemudian besoknya hari Jumatnya sekitar jam 7 saya baru menyampurkan jantan dan betina ke dalam wadah pemijahan. Jadi toplesnya saya angkat, betinanya saya langsung campurkan sama jantan dalam satu wadah pemijahan. Terus Sabtu saya lihat masih belum ada perkembangan yang signifikan, jadi saya nggak tulis. Nah baru hari Minggu paginya jam 6, error nih, baru Minggu paginya sekitar jam 6 saya lihat indukan sudah bertelur. Waktu itu saya udah mau angkat sebenarnya, tapi karena khawatir itu belum terlalu maksimal betinanya bertelur, akhirnya saya biarkan sampai sore sekitar jam 17.52 ya, kira-kira jam 6. Jadi tujuannya untuk memaksimalkan telur betina. Waktu itu betinanya sekitar jam 6 itu udah menyendiri, dan itu indikator kalau si betina sudah habis telur itu biasanya dia diusir, menyendiri gitu. Dan saya lihat badannya juga udah pipih, artinya telurnya udah benar-benar berkurang. Lalu Senin saya cek itu nggak terlalu terlihat, tapi saya tanya sama teman-teman yang lain, itu hari Senin itu katanya udah netes. Jadi kan penetasan itu 24 jam atau maksimal 48 jam, jadi sekitar 1 hari atau kalau belum ya 2 hari. Nah waktu itu 1 hari kemudian setelah ini ya, setelah saya menyampurkan setelah saya menyampurkan indukannya terus bertelur ini pas jam 6 ini. Lalu Minggu sorenya kan saya angkat indukannya, terus hari Seninnya itu saya lihat itu telurnya masih utuh. Di sebagian teman-teman ada yang bilang itu udah netes cuman nggak kelihatan, ada yang bilang belum. Akhirnya untuk meyakinkan itu saya nggak tulis di sini hari Seninnya,
saya langsung lihat lagi Selasa malam jam 9 malam, dan terlihat telur ikan cupangnya sudah menetas. Hanya saja posisinya kan belum bisa berenang, jadi dia posisinya masih menggelantung di gelembung, dan ya telurnya masih di kepalanya itu masih terbungkus telur kayak telur gitu. Yang keluar tuh cuma badan sama ekor kecil. Tapi itu sudah merupakan satu kepastian bahwa si super red sudah menetas. Jadi itu teman-teman, proses pemijahan yang saya lakukan dari mulai awal membeli indukan sampai bisa dipastikan menetas itu sekitar 1 minggu, dari mulai Selasa pembelian ya, terus terakhir sampai telur itu benar-benar menetas itu Selasa malam. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih cepat dari ini, atau mungkin sama dengan saya, atau mungkin bahkan lebih lama, saya nggak tahu. Tapi untuk pengalaman saya kali ini sekitar 1 minggu dari mulai pemijahan sampai pada akhirnya menetas. Nah, tugas berikutnya adalah merawat burayak yang baru menetas itu bisa hidup sampai umur 1 bulan, karena itu salah satu tantangan ya bagi para peternak atau petani cupang dalam membesarkan burayak. Rentan sekali teman-teman, jadi kadang-kadang bisa saja dia mati karena pH-nya nggak baik, atau mungkin karena telat makan, atau mungkin karena pakannya itu terlalu banyak, akhirnya membuat air itu menjadi tercemar karena amoniak. Itu saya pernah ngalamin itu dulu, yang indukannya malah indukannya itu saya kasih pelet terlalu banyak, akhirnya airnya tercemar dan amoniak dari pakan dari pelet itu justru membunuh si indukan. Nah ini burayak jauh lebih rentan lagi karena dia masih terlalu kecil, jadi daya tahannya itu masih sangat rentan. Mungkin hanya itu dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai pemijahan ikan cupang. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Bisa menjadi motivasi bahwa ternak cupang itu ya nggak susah-susah amat. Kalau menurut saya pribadi sih gampang ya, cuman memang itu agak ada seninya dikit-dikit lah, ada hambatannya dikit-dikit, tapi itu biasanya bisa diatasi sih, asal kita mau cari solusi aja. Bisa nyari-nyari di referensi di YouTube, atau mungkin baca-baca di artikel di Google, atau mungkin tanya-tanya teman yang udah lebih senior gitu. Saya juga berapa kali tanya gitu, kira-kira tandanya kalau sudah ada telurnya apa, terus kira-kira kalau sudah menetas itu biasanya gimana. Nah itu biasanya teman-teman mendikit ngasih sedikit informasi, tanda-tandanya tuh gini, terus indikatornya tuh gini gitu biasanya. Nah itu saya praktekkan aja, dan alhamdulillahirobbilalamin ini sudah berhasil. Dan ini adalah penangkaran pemijahan saya yang kedua teman-teman. Yang kemarin nggak saya video karena masih uji coba, ini yang kedua. Nah ini nanti mudah-mudahan yang ketiga juga berhasil ya. Mungkin hanya itu dari saya, terima kasih dan see you.